dan dia sangat ingin untuk berada di sisimu, mengurangi kesepianmu yang 2 kali lipat besarnya. Terpisah baik dari dia dan dari ayah tercintamu. Namun apa yang dapat dia lakukan? Tiba-tiba sebuah gagasan datang padanya. Dia menunjuk ke arah tendanya di kejauhan dan berkata, "Kau adalah orang yang tulus dengan hati yang mulia. Aku percaya padamu. Aku akan masuk ke dalam tendaku sekarang. Lalu aku akan menulis surat untuk Majnun. Berjanjilah untuk kembali lagi esok. Aku akan dapat memberikan kepadamu sebuah surat untuk diantarkan kepadanya. Maukah kau berjanji?" Dengan perlahan dan penuh ketulusan, aku pun mulai menceritakan tentang hidupmu kepadanya. Aku mengatakan kepadanya, Majnun hidup sendirian, seperti seorang petapa, tanpa teman atau keluarga. Dia sendirian bersama dengan kenangan tentang cintanya. Teman satu-satunya atau begitulah kata orang-orang adalah binatang-binatang liar. Hewan-hewan seperti rusa dan singa gurun yang menghindari dunia manusia. Tapi akhirnya penderitaannya merusaknya juga. Cinta adalah kekuatan yang terlalu kuat bagi makhluk lemah seperti manusia untuk dilawan. Maka Majnun pun hancur remuk. Pikirannya menjadi lemah dan sakit. Kematian ayahnya membuat dia lebih jatuh lagi. Hari demi hari takdir menaburkan duri-duri pada jalannya. Sekarang ia telah menjadi seorang penyair yang menceritakan kisah-kisah tentang kemalangan dirinya sendiri. Syair-syair ini menceritakan kisah tentang cinta dan kepedihan. Air matanya jatuh dari matanya seperti hujan yang berasal dari awan di musim semi. Dan ketika ia menceritakan tentang kematian ayahnya, kata-katanya akan melelehkan hati yang paling beku sekalipun. Kemudian aku melantunkan beberapa bait syairmu. Salah satu bait yang pernah ku dengar di sebuah pasar dan telah ku hafalkan dalam ingatanku. Sebuah desahan panjang keluar di bibirnya. Kepalanya terkulai seolah-olah dia akan jatuh pingsan atau bahkan mati. Dia menangis. Betapa hebat tangisnya. Sampai tidak ada air mata yang tersisa untuk mengalir. Dan selama ia menangis, dia mendoakan arwah ayahmu. Dan dia sangat ingin untuk berada di sisimu, mengurangi kesepianmu yang 2 kali lipat besarnya. Terpisah baik dari dia dan dari ayah tercintamu. Namun apa yang dapat dia lakukan? Tiba-tiba sebuah gagasan datang padanya.
Dia menunjuk ke arah tendanya di kejauhan dan berkata, "Kau adalah orang yang tulus dengan hati yang mulia. Aku percaya padamu. Aku akan masuk ke dalam tendaku sekarang. Lalu aku akan menulis surat untuk Majnun. Berjanjilah untuk kembali lagi esok. Aku akan dapat memberikan kepadamu sebuah surat untuk diantarkan kepadanya. Maukah kau berjanji?" Aku pun berjanji. Dan keesokan harinya aku datang ke tendanya untuk berkabung atas ayahmu. Dia telah mengenakan baju biru gelap. Dia terlihat seperti bunga violet padang pasir terindah yang pernah kulihat. Di balik lipatan bajunya dia telah menyembunyikan selai surat. Inilah surat itu. Utusan tua itu mengambil sebuah surat di kantongnya dan menyerahkannya kepada Majnun. Pada awalnya Majnun tidak bereaksi apa-apa. Dia menatap kertas kulit itu di tangannya seakan-akan sedang bermimpi. Apakah ini terlalu berlebihan untuk ia terima? Apakah surat dari kekasihnya datang terlalu cepat? Apakah ini terlalu berat untuk ia tanggung? Tiba-tiba ia kembali sadar. Ia bagaikan orang yang dirasuki oleh beberapa iblis gila yang berniat untuk mencabik-cabiknya. Tubuhnya tersentak ke sana kemari, sampai akhirnya ia mulai berputar-putar seperti seorang darwis yang kehilangan kesadarannya. Ia berputar sangat cepat hingga tubuhnya tampak kabur. Akhirnya keringat bercucuran dari kulitnya. Ia pun terjatuh di kaki orang tua itu. Di sana Majnun berbaring, seperti lelaki yang jatuh pingsan akibat meminum terlalu banyak anggur. Sama sekali tidak sadarkan diri. Namun, sepanjang serangan kegilaannya yang tiba-tiba itu, surat dari Layla masih dipegang erat oleh jemarinya. Surat itu masih dalam genggamannya sementara ia terbaring tidak sadarkan diri. Dan ketika ia sadar, surat itu adalah hal pertama yang dilihat. Hatinya berdegup lebih perlahan sekarang. Dengan hati-hati ia membuka gulungan surat Layla. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.